Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Hai teman-teman dimanapun kalian berada. Sekarang kita lagi di episode perdana Kadipa Podcast bersama saya Francisca Asri Anggreni. Apa itu Kadipa Podcast? Kadipa Podcast merupakan konten serius tapi santai yang berisi kisah inspiratif, motivatif, dan bermakna dari tokoh-tokoh hebat. Dan bersama dengan saya Francisca Asri Anggreni. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu adalah Kak X. Assalamualaikum Kak X. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, sehat, waras, luar biasa. Iya Kak X. Selama pandemi ini kita juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Betul. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan ya Kak. Betul. Kita hari ini mungkin ada teman-teman nih yang belum kenal banyak dengan Kak X. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, silakan Kak X untuk memperkenalkan diri agar teman-teman lebih banyak mengenal Kak X. Ya, baik, terima kasih Desiska. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Baik, benar tadi pepatahnya, tidak kenal maka tidak sayang. Mohon izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Iksan. Lebih banyak orang mengenal, memanggil Kak Iksan, tapi lebih familiar saya dipanggil dengan Kak X. Jadi nanti kita di sesi ini kita dipanggil Kak X dan seterusnya ketemu saya panggilnya Kak X. Oke, Kak. Oke, di episode perdana ini kita akan berbincang seputar manfaat pendidikan kepramukaan. Ya. Khususnya yang dirasakan Kak X dan umumnya untuk memberikan pengetahuan ke teman-teman Kak. Nah, sebelum masuk ke topik, hal apa yang membuat Kak X ini suka dengan pramuka? Ya, banyak pengalaman yang saya alami, tapi ada satu kejadian yang membuat saya senang pramuka. Karena ketika saya SD dulu di tahun 1986, saya diajak orang tua saya dan diberi kesempatan waktu itu ikut Jambore Nasional di Cibubur. Jambore Nasional 1986. Disitulah saya melihat, oh banyak teman, banyak persaudaraan, banyak saudara. Kemudian kegiatannya luar biasa, banyak sekali kegiatan di Jambore Nasional. Dan itu sejak kegiatan itu, saya tertarik dan senang ikut pramuka sampai hari ini. Oke. Sebelum membahas lebih banyak, menurut Kak X, lingkup pendidikan kepramukaan itu seperti apa sih Kak? Ya, lingkup kegiatan kepramukaan ini sangat luas, tapi yang jelas pramuka ini adalah pendidikan kepramukaan yang melakukan kegiatan bagi anak muda bangsa Indonesia yang bertujuan utama membentuk karakter pemuda Indonesia yang positif, beriman, takwa, berketerampilan yang luar biasa dan sangat mencintai bangsanya. Pengalaman apa saja yang dialami Kak X dalam pramuka ini? Ya, kalau bicara pengalaman, saya ikut pramuka itu sejak siaga. Jadi saya ikut pramuka sejak siaga. Saya berasal dari Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Polewali, Provinsi Sulawesi Selatan dulu, sekarang menjadi provinsi ke-33, Provinsi Sulawesi Barat sekarang. Saya sekolah dasar di SD Negeri 3 Sidodadi, Wonomulyo, Polewali, Mandar. Nah, di sanalah ketika kelas 3, kelas 4 ikut kegiatan kepramukaan. Nah, tidak banyak waktu yang kami lakukan dulu waktu di siaga karena sudah di penghujung waktu sehingga kegiatan kesiagaan tidak begitu banyak.
Namun masuk kelas 5 dan kelas 6 mulai lagi kegiatan pramuka di golongan penggalang ketika di sekolah dasar. Nah, disitulah mulai ada kegiatan berkemah, dan pertama kali saya mengalami perkemahan itu ketika saya di kelas 6 SD itu. Nah, disitulah saya juga baru pertama kali tidur di luar rumah. Dan yang membuat saya sangat tertarik itu adalah ketika saya bersama teman-teman saya, geng SD waktu itu di SD 3 Sidodadi sana. Kita ada berenam di dalam satu tenda, nggak bisa tidur karena malam itu membicarakan soal bintang. Karena kami bukannya tidur di dalam tenda, berenam kami tidurnya di luar tenda malah. Nah, ketika tidur di luar tenda lah kelihatan sekali bintang, dan kita melihat mana nih rasi bintang yang ini, mana yang ketupat, mana yang rasi bintang mana. Disitulah pengalaman pertama ketika di perkemahan pertama waktu penggalang. Kemudian seiring waktu tahun 86 saya punya kesempatan mengikuti Jambore Nasional bersama rombongan, bersama kontingen Sulawesi Selatan, khususnya dari kontingen Polewali Mamasa waktu itu, sekarang kabupatennya Polewali Mandar. Nah, dari situ kegiatan Jambore Nasional ini membuat saya tertarik kegiatan pramuka sampai hari ini. Nah, kalau bicara kegiatan pramuka saya dulu, ketika lulus SD saya meneruskan SMP. Ini normatifnya kami di sana itu sekolahnya begitu. Saya meneruskan di SMP Negeri 1 Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Saya aktif pramuka karena sudah senang pramuka. Kemudian saya terus ikut kegiatan, dan ternyata di sana saya mengikuti kegiatan dan menyelesaikan SKU. Dulu itu ada namanya SKU di Sulawesi sana, SKU Ramu, Rakit, Terap. Saya selesai sampai Terap. Kemudian waktu di SMP juga menjadi Pratama, jadi pramuka utama yang ada di sana itu di SMP Negeri 1 Polewali, di SMP Negeri 1 Wonomulyo maksud saya, itu saya menjadi Pratama. Dari SMP saya lanjut ke SMA. Di SMA kami sekolah di SMA Negeri 1 Polewali. Jarak dari SMP 1 Wonomulyo ke SMA Negeri 1 Polewali itu kurang lebih 11 km. Jadi saya setiap hari berangkat pagi, pulang siang sekitar jam 1 jam 2, itu kurang lebih 11 km. Itu yang dari jarak rumah ke sekolah kami di SMA sana. Nah, di SMA saya juga aktif pramuka lagi karena terus senang pramuka. Walaupun dulu kami di Sulawesi itu ada gejolokannya juga. Ada disuruh masuk gorong-gorong, ada disuruh masuk macam-macam dulu. Tapi itu bagi kami dulu kesenangan, malah kebahagiaan. Itu malah hiburan bagi kami di sana. Di SMA 1 Polewali saya juga ikut kegiatan kepramukaan, aktif latihan rutin mingguan, kemudian menyelesaikan SKU Bantara, menyelesaikan SKU Laksana, dan ikut menjadi pramuka Garuda golongan penegak di Sulawesi sana. Nah, ketika SMA ini juga saya menjadi pradana di SMA Negeri 1 Polewali. Nah, ketika saya menjadi pradana itu sempat diajak kegiatan yang namanya Muspanitra Cabang atau Musyawarah Pramuka Penegak Putra dan Putri Kuartir Cabang Polewali Mamasa waktu itu, dan saya dilibatkan di dalam kepengurusan Dewan Kerja Cabang Polewali Mamasa waktu itu. Dan ketika SMA saya sudah aktif di Dewan Kerja Cabang Polewali Mamasa. Nah, dari SMA kegiatan pramuka ini masuk ke dalam diri saya, dan saya lulus SMA tahun 93. Nah, ketika lulus SMA saya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan saya waktu itu mengambil keputusan melanjutkan pendidikan ke Semarang. Pilihannya banyak. Dulu waktu Jambore saya melihat teman-teman dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, khususnya di Jawa. Ini luar biasa, pemikirannya sangat terbuka, pergaulannya ekspresif sekali. Nah, saya dulu bercita-cita ingin kuliah di Jawa. Saya nggak pengen kuliah di Sulawesi memang waktu itu. Walaupun waktu SMA kami ikut PSSB, tapi waktu itu saya memutuskan untuk tetap memilih ke Jawa. Karena kakak saya sudah di Semarang, maka pilihannya waktu itu akhirnya memilih melanjutkan pendidikan di Semarang. Nah,
Saya waktu itu mendaftar banyak perguruan tinggi di Semarang. Saya daftar reguler di Undip. Saya daftar di BPLP waktu itu, sekarang menjadi PIP. Saya daftar di Polines. Saya daftar di Politeknik Semarang yang sekarang berubah menjadi Universitas Semarang. Undip ternyata saya nggak lulus. Kemudian BPLP saya lulus, jurusannya nautika. Tapi waktu itu karena saya anti militer ya, maaf ya kawan-kawan di luar sana. Tapi kemudian saya memutuskan tidak mengambil di BPLP. Kemudian saya mengambil yang di Universitas Semarang. Saya ngambil jurusan teknologi pengolahan hasil pertanian, dulu TPHP. Universitas Politeknik Semarang waktu itu yang sekarang berubah menjadi Universitas Semarang. Nah, di Semarang inilah saya meneruskan pramuka di golongan Pandega. Nah, di golongan Pandega saya menyelesaikan SKU Pandega di Racana Padanaran, dan di tahun 94 dan 95 saya menjadi ketua Racana di Universitas Semarang. Politeknik Semarang waktu itu, dan terus aktif di sini. Dan di tahun 98 sampai 2000 saya diangkat sama teman-teman di Muspanitra Ranting itu menjadi ketua DKR Semarang Selatan. Dan di tahun 98 itu juga ikut Muspanitra cabang, kuartir cabang Kota Semarang, dan dipilih menjadi pengurus Dewan Kerja Cabang Kota Semarang. Jadi Dewan Kerja Cabang saya pernah 2 kali, ada di Sulawesi sekali, kemudian di Jawa ini juga sekali. Kemudian dari Universitas Semarang itulah saya aktif pramuka di Semarang ini. Nah, di tahun 98 sampai 2001 saya jadi sekretaris Dewan Kerja Cabang. Itulah banyak sekali terbuka wawasan pikiran saya dan terus bergabung, bekerja sama, berinteraksi dengan rencana lain yang ada di Semarang. Nah, di situ juga saya mengenal bukan hanya di Semarang saja, tapi bahkan se-Jawa Tengah, se-Jawa Timur, Jawa Barat, Jogja, Bandung. Karena dulu hobi saya waktu kuliah itu adalah ikut seminar nasional. Saya dulu hobi, jadi begitu dapat universitas itu undangan seminar nasional, saya ikut nih. Ya, maka hobi saya dulu itu ikut seminar, sehingga punya teman-teman di luar sana yang bisa bekerja sama dengan teman-teman, berinteraksi. Itu pengalaman saya dari Siaga sampai Pandega, menjadi peserta didik selama baik di Sulawesi berlanjut sampai di Semarang. Itu Desiska. Oke. Ada nggak Kak cerita unik gitu selama dalam pramuka? Banyak sekali cerita unik. Cerita unik yang paling berkesan bagi saya adalah ketika ikut LT 3 di Sulawesi Selatan. Waktu itu masih SMP. Kami ikut LT 3, kemudian yang lucu bagi saya itu, ya cerita uniknya ini lucu juga. Karena salah satu teman saya dari SMP Wono itu, dia bawa makanan roti bolu itu terus dibawa di perkemahan, tapi dia tidak bagi-bagi sama temannya. Disimpanlah roti itu di tasnya di perkemahan. Nah, pada malam harinya kita yang lagi asik tidur, dia teriak-teriak, wah gatal-gatal, digaru-garu. Terus ternyata tasnya itu penuh dirubung semut, karena semut itu ngerubung roti yang ada di dalam tasnya yang dijadikan bantal untuk tidur di tenda itu. Tapi itu pengalaman yang luar biasa, bahwa ternyata ada makanan itu kita berbagi, dan sejak itu teman saya ini menjadi orang yang sangat baik hati sampai hari ini. Ya. Ada nggak suka dukanya dalam pramuka selama mengikuti pramuka ini? Ya, tentu banyak suka duka dalam mengikuti pramuka ini, karena saya ikut dari Siaga sampai sekarang. Tapi yang jelas bagi saya banyak sukanya daripada dukanya. Kalau dukanya paling yang jadi duka ini paling berbagi waktu ketika ada kegiatan bersamaan dan tidak bisa tuntas dan harus memilih salah satu, itu adalah konsekuensi, dan bagi saya itu adalah dukanya. Karena harus fokus di salah satu, jadi tidak bisa kita membagi diri. Nah, itu yang menjadi catatan penting. Tapi yang jelas sukanya jauh lebih banyak dari Siaga, Penggala, Penegak, Pandega. Semua kegiatan yang saya ikuti bagi saya adalah suka dalam kehidupan saya, dan inilah yang memberi warna dalam kehidupan saya. Bersenang selalu ya Kak? Ya, maka di sini senang, di sana senang, itu prinsip yang selalu kita pakai dan menjadi bagian dalam kehidupan saya.
Sekarang pendapat kakak tentang pramuka di era sekarang ini kak, bagaimana kak? Ya, pramuka di era sekarang ini tentunya secara sosiokultural itu berbeda dengan kondisi yang dulu. Kalau kita dulu, jangankan HP, HT pun kita nggak punya dulu. Jadi barang zaman saya SD, SMP, siaga, penggalang, penegak di Sulawesi sana itu kami tidak ada era HP. Sehingga untuk berkomunikasi dengan teman, dengan saudara itu pun kalau tidak berkunjung tidak bisa waktu itu. Jangankan HP, pager pun tidak ada. Karena era teknologinya baru ada sekarang-sekarang ini. Tentunya latihan pramuka yang kita lakukan dulu juga berbeda dengan kondisi yang ada sekarang. Dan saya termasuk orang yang berpendapat bahwa pramuka sekarang harus jauh lebih kreatif dari kami dulu, karena komunikasi jauh lebih mudah, teknologi jauh lebih berkembang, sehingga untuk mengetahui segala sesuatu itu sangat mudah sekali. Kalau dulu kita untuk mencari informasi itu kan referensinya hanya ada di perpustakaan, referensinya hanya ada satu televisi Republik Indonesia, belum ada televisi yang lain, belum ada media-media yang lain, sehingga untuk mencari informasi itu sangat kesulitan sekali kita. Tapi dalam teknologi sekarang, dalam dunia sekarang, dunia milenial, harusnya generasi muda ini menjadi jauh lebih semangat, jauh lebih hebat, jauh lebih modern, jauh lebih canggih kehidupannya, jauh lebih mudah segala sesuatu yang dia lakukan di dalam mempermudah segala sesuatu yang dia kerjakan. Lalu ada nggak kak cara membuat pramuka di era sekarang ini lebih menarik gitu kak? Ya, yang harusnya membuat pramuka yang jauh menarik adalah, sebelum masuk ke sana, tujuan pramuka itu ada 3. Tujuan pramuka itu ada 3. Yang pertama, kita berbicara tentang ketuhanan. Pramuka harus memiliki ketuhanan yang sangat baik. Dari ketuhanan yang sangat baik ini, meyakini ada Tuhan yang Maha Esa, yang Islam ada Allahnya, yang non Muslim ada Tuhannya. Kemudian dari keimanan yang baik, keimanan dan ketakwaan yang baik ini akan pasti muncul karakter yang positif. Karena mohon maaf, maling ini juga karakter, tapi karakter negatif. Tapi yang dibangun di pramuka, kalau ketuhanannya baik, keimanan dan ketakwaannya baik, pasti karakternya juga akan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebangsaan. Apa yang dimaksud dengan kebangsaan? Manusia Indonesia yang mengikuti pramuka, golongan siaga sampai pandega, harus memiliki kebangsaan yang baik, berjiwa Pancasilais, memahami bahwa dia adalah warga negara Indonesia yang segala kehidupannya diatur oleh aturan berkebangsaan yang dilandasi oleh Pancasila. Yang ketiga, keterampilan. Pramuka harus punya keterampilan. Itulah sebabnya di pramuka itu banyak tanda-tanda yang dipasang di bajunya. Kalau penggalang kita lihat sangat ekspresif sekali. Ada selempang yang dari sini, ada selempang ke sini, ada yang dipasang TKK-nya di sini. Isinya TKK yang itu menunjukkan kecakapan, ketangkasan oleh pramuka sesuai golongannya masing-masing. Manfaat pramuka di kehidupan kakak itu bagaimana? Ya, dari pramuka inilah saya belajar tentang kemandirian. Oh ya, di pramuka itu kan kita diajarkan bagaimana mendirikan tenda, bagaimana memasak, menyiapkan bahan baku, mengolah, memasak, menghidangkan, bagaimana mengatur rumah, bagaimana mengatur lingkungan, bagaimana bercocok tanam. Banyak sekali yang dilakukan di pramuka. Kalau di penegak, bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita berinteraksi, berhubungan antara putra dan putri. Semuanya bertujuan untuk membentuk karakter kita. Nah, hal ini yang membuat kita di pramuka ini harus saling berinteraksi dengan sangat baik. Itu yang membuat kita di pramuka ini harus terus saling, kekeluarganya harus sangat tinggi. Menurut bagaimana cara meningkatkan spirit nih kak di pramuka masa sekarang ini? Ya, memang tantangannya lebih enak main TikTok, lebih enak di rumah sambil tiduran, main
main YouTube, nonton YouTube itu jauh lebih praktis, jauh lebih enak tapi lebih nyaman. Tapi ingat baik-baik, itu tidak membuat kita menjadi lebih cerdas. Orang cerdas adalah orang yang bergerak. Orang yang bergerak insya Allah fisiknya baik. Nah, orang yang fisiknya baik pasti dia akan aktif, otaknya bekerja, hatinya sabar, hatinya bisa menerima perubahan, hatinya tidak gampang marah, pikirannya jernih ketika berdiskusi, jauh lebih terbuka, bisa menerima masukan, menghargai lawan jenis. Ini sangat penting apalagi di dunia penegak. Menghargai lawan jenis ini adalah sesuatu yang sangat utama. Dia harus, kalau dia laki-laki dia harus melindungi yang putri, kalau dia putri dia harus menghargai yang putra. Itu yang harus kita bangun. Nah, spirit ini harus kita bangun. Nah, kenapa spirit ini harus menjadi jauh lebih baik? Supaya kita menjadi penegak-penegak yang tangguh. Kalau penegak-penegak ini tangguh, dibuktikan dari mana? Diselesaikan kurikulumnya. Kurikulum penegak itu adalah selesai bantaranya, selesai laksananya, kemudian sampai kepada pramuka penegak Garuda. Nah, kalau pramuka-pramuka ini penegak tangguh, maka insya Allah pemuda-pemuda yang ada di bangsa ini yang dari pramuka menjadi pemuda-pemuda yang tangguh. Kalau pemuda bangsa ini tangguh, maka bangsa ini pasti menjadi kuat, menjadi solid, menjadi jauh lebih hebat. Itu. Oke. Dari perbincangan tadi, jadi sampai dengan 1986 kakak telah mengikuti Jabure Nasional ya kak. Ya. Kegiatan pramuka di luar yang bisa diikuti, lalu lingkup pramuka yang sangat luas. Pramuka juga ada pendidikan kepramukaan yang memiliki jiwa positif juga, dapat membentuk karakter dan mengikuti. Kakak setelah mengikuti pramuka sejak siaga sampai pandega ya kak. Iya. Bahkan aktif sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Nah, saya ikut setelah pandega ya, dari Dewan Kerja, usianya habis di 25 tahun. Iya. Nah, saya kebetulan sekali tahun 91 itu sudah ikut kursus mahir dasar. Waktu saya SMA sudah ikut kursus mahir dasar. Kalau dulu tahun 91 itu boleh kita dari SMA itu ikut kursus mahir dasar. Cuman ijazahnya diberikan ketika kami masuk di usia pembina. Nah, di tahun 93, waktu saya masih SMA lagi, waktu di Dewan Kerja, diberi kesempatan oleh kakak-kakak pelatih di Pulau Wali sana untuk ikut kursus mahir lanjutan golongan penggalang. Jadi KML saya di Sulawesi tahun 93, tahun 1993. Nah, ketika saya di Jawa ini, aktif di perguruan tinggi, aktif di Dewan Kerja Cabang, punya kesempatan ikut kursus mahir lanjutan golongan penegak di Semarang. Dan itu adalah KML tingkat nasional yang dilaksanakan di Karanggeneng waktu itu. Di tahun 2000 saya ikut KML golongan penegak. Kemudian saya dulu ingin sekali ikut KPD, tapi saya punya pengalaman menarik ketika di usia dewasa itu. Ketika saya sangat ingin ikut KPD, ketika saya matur sama kakak senior ini tanda kutip kakak pelatih yang sudah ada di kota Semarang. Waktu itu saya menghubungi beliau, kakak-kakak saya dan orang tua saya, karena ketika saya menikah, beliau menjadi orang tua mewakili orang tua saya dari Sulawesi. Saya sangat ingin ikut KPD. Begitu saya matur sama beliau, ternyata tidak diizinkan. Saya ingat satu pesan beliau, kalau ingin ikut KPD, perbaiki karaktermu, perbaiki attitude-mu, kemudian tingkatkan kapasitas kehidupanmu sehingga kamu akan layak menjadi KPD yang sesuai dengan harapan. Nah, saya ingat itu dan akhirnya saya waktu itu ya sudahlah, kalau memang nggak boleh ikut KPD ya udah nggak ikut. Tapi di tahun 2004 saya itu tiba-tiba dihubungi oleh beliau, ditanya kayak DX, waktu itu manggil saya DX, apakah kamu masih bersedia ikut KPD? Wah, saya waktu itu sudah hopeless, sudah tidak punya harapan. Tapi ketika pertanyaan itu muncul, saya jadi semangat. Oh ya, saya siap. Kapanpun saya diberi kesempatan ikut KPD, semangat saya bangkit lagi. Dan dikasih kesempatan waktu itu. Oke, ada KPD tahun 2004. Deksan kalau siap, perlengkapannya disiapkan, nanti Deksan ikut KPD 2004 itu. Saya siap dan akhirnya saya ikut KPD tahun 2004 di
kuartir daerah Jawa Tengah. Nah, dari situlah saya kemudian bergabung di tim pelatih kuartir cabang Kota Semarang. Tapi sebelum menjadi pelatih di Kota Semarang, banyak ujian-ujian yang harus kami alami dan harus kami jalani sebagai calon pelatih muda di kuartir cabang Kota Semarang. Nah, ada magang, istilah kita di Kota Semarang itu ada magang untuk pelatih. Nah, saya jalan itu semua dengan gembira saja, tanpa ada pikiran apa instruksinya saya kerjakan, apa perintahnya saya lakukan. Kemudian jika diminta tolong, saya kerjakan apapun yang diminta oleh kakak kapten gitu. Nah, di tahun 2007 saya punya kesempatan untuk ikut KPL, kursus pelatih pembina pramuka tingkat lanjut, juga di kuartir daerah Jawa Tengah yang diselenggarakan secara nasional, juga di tempatnya di Karanggeneng di Kota Semarang. Jadi saya KMD dan KML Penggalang di Sulawesi sana, kemudian KML Penegak, KPD dan KPL saya ada di Jawa Tengah, dan terus berlanjut sampai hari ini. Kalau pengalaman saya menjadi pembina pramuka, dulu mulai tahun 2000, zaman saya masih di Dewan Kerja, itu sudah membantu jadi pembina pramuka di SMA Ronggolawe yang dekat rel sepur. Ini ada seni sendiri. Kalau kita latihan relnya sepur, ruangannya bergetar semua. Jadi kalau ada rel lewat, suara kereta lewat, kita latihan sambil goyang-goyang. Itu kalau di SMA Ronggolawe. Nah, saya lama di sana hampir 7 tahun. Kemudian berlanjut saya jadi pembina pramuka Pandega di STIE BPD Jateng. Waktu itu latihannya pramuka STIE BPD Jateng di Jalan Pemuda nomor 1, gedung yang dekat Johar sana, di belakang Hotel Metro. Saya pernah jadi pembina selama 3 tahun di STIE BPD Jateng. Nah, dari sana kemudian itu tahun 2015 kalau saya nggak salah, 2005 nggak salah. Kemudian tahun 2007 1 Agustus saya mulai bergabung di pangkalan ini. Saya ingat betul Kak Joko almarhum, Kak Joko Supriyadi mengajak saya waktu itu, Kak Iksan, kalau masih punya waktu, apakah berkenan ikut membina pramuka di golongan penegak? Wah, saya siap. Saya senang karena memang mahir saya ada, salah satunya adalah mahir penegak. Dan kemudian dalam perkembangannya jiwa saya adalah jiwa penegak. Bagaimana membentuk karakter pemuda-pemuda golongan penegak untuk menjadi manusia sesungguhnya. Nah, saya senang sekali diajak Kak Joko datang ke SMK 9 waktu itu. Saya ingat masih di awal Agustus tahun 2007 saya diajak ke sini. Sekolahnya belum seperti ini, masih bangunan lama. Nah, kita mulai sejak itu saya bergabung di SMK 9 sampai hari ini. Itu yang pengalaman saya menjadi pembina, dan kemudian saya terus bergabung di sini. Pertama kali saya datang di sini, saya merasa dikerjain sama senior-senior yang ada di SMK 9. Saya masih ingat betul di sana ada Kak Wowo, ada Kak Pulung, ada Kak Ari, banyak lagi. Tapi saya tidak patah arang karena saya yakin betul orang-orang yang ada di SMK 9 ini, senior-senior yang sudah alumni, adalah orang-orang hebat menurut saya. Kenapa beliau masih mau hadir di sini, masih ingin mencurahkan pikiran, gagasan, dan tenaga dan pikirannya untuk Ambalan ini sampai hari ini. Dan saya ini excited bagi kakak-kakak ini. Salam hormat saya bagi kakak-kakak semuanya. Dan terus bertahan sampai hari ini. Nah, selain di pembina pramuka, saya juga aktif di Andalan Cabang Kota Semarang. Dari tahun 2005 saya sudah menjadi andalan cabang di kuartir cabang Kota Semarang dan bergabung di bidang organisasi hukum. Saya diberi amanah, dan ini sebenarnya tidak gampang, dan harus mengambil sikap bahwa kami menerima menjadi kepala pusat pendidikan dan latihan kuartir cabang Kota Semarang dari 2014 sampai 2019. Saya menjadi Kapus Diklacap Kota Semarang. Kemudian di tahun 2017 sampai hari ini bergabung di tim pelatih kuartir daerah Jawa Tengah. Terima kasih kakak-kakak yang ada di kuartir daerah Jawa Tengah memberi kesempatan itu, terutama yang ada di kuartir cabang Kota Semarang yang beri rekomendasi kepada kami untuk ikut menjadi tim pelatih kuartir daerah Jawa Tengah. Dan yang sekarang di tahun 2020 sampai 2024, periode 2019-2024, diberi amanah menjadi wakil ketua bidang organisasi hukum kuartir cabang Kota Semarang. Itu
pengalaman saya. Dan ada satu hal yang saya lupa dan ini menjadi yang merubah hidup saya. Di tahun 2006 saya mendapatkan jodoh, dan jodoh saya adalah ketua Racana Putri Universitas Semarang waktu itu. Adik kelas saya, karena sering kesana kesini ternyata jodohnya tidak jauh. Jodohnya di Pramuka ya, juga ya. akhirnya. Ya, tapi kami memutuskan salah satu yang aktif, yang satu di rumah. Itu yang membuat kami. Nah, sisi lain ada satu lagi. Di Pramuka ini juga saya punya pengalaman yang lain adalah ketika tahun 2004 kita dikagetkan dengan kejadian tsunami di Aceh. Tahun 2004. Nah, waktu itu saya ingin sekali menjadi relawan. Saya daftar ke sana ke sini, termasuk daftar di PMI. Sudah muncul nama saya di daftar list PMI Kota Semarang. Tapi kemudian Kuartir Nasional Gerakan Pramuka mengundang putra terbaiknya untuk hadir menjadi relawan di Aceh. Kuartir daerah membuka kesempatan itu dan saya daftar ke kuartir daerah menjadi tim relawan. Kemudian diterima dan dimasukkan ke dalam tim relawan kuartir daerah, bergabung di tim relawan kuartir nasional untuk berada di Aceh, membantu saudara-saudara di pengungsian, dan kita bermarkas di kuartir daerah Aceh. Tempat kita waktu itu adalah di pengungsian Matai di TVRI Aceh. Itu pengalaman hidup saya yang luar biasa, walaupun sudah sering ada di kejadian-kejadian bencana yang kecil seperti kebakaran, banjir. Semarang ini kota banjir, sering kita tiap tahun mengalami. Kemudian ada longsor, itu sering, tapi kejadian Aceh ini merubah alam pikir saya bahwa kemanusiaan ini harus dijaga, kehidupan peradaban ini harus dijaga. Nah, di tahun 2006 kejadian gempa di Jogja dan erupsi Merapi itu juga mengagetkan kita, dan karena terpanggil saya juga hadir di sana. Dan kemudian sampai hari ini kalau ada kejadian apapun insya Allah akan hadir. Saya mohon maaf saudara-saudara di Sulawesi, ketika gempa Mamuju dan Majene saya tidak bisa hadir ke sana karena masalah pandemi. Nah, salah satu yang saya pakai di sini ada tanda Pancawarsa, ada tanda Karya Bakti dan Dharma Bakti. Karya Bakti yang saya terima ini adalah berdasarkan kejadian Aceh itu. Jadi kami di Aceh itu kurang lebih 21 hari totalnya. Nah, itulah karena syarat mendapatkan Karya Bakti itu kan 14 hari di daerah bencana. Nah, itu terpenuhi sehingga bisa mendapatkan ini. Siapapun adik-adik nanti bisa mendapatkan itu. Adik-adik yang di golongan penegak Merdeka, kemudian pembina, siapapun dimanapun bisa mendapatkan tanda penghargaan. Itu yang pengalaman saya. Di komunitas sebelah ada kejadian Lombok kemarin. Akhirnya karena terpanggil, akhirnya juga yang rencananya hanya 2 minggu maksimal 3 minggu di Lombok, ternyata kejadian tsunami gempa Lombok yang luar biasa itu. Akhirnya saya 6 bulan berada di Lombok, dan di dalam kesedihan itu padahal cita-cita saya dalam hidup saya itu salah satunya adalah berkunjung ke Lombok, tapi memang mirisnya datang ke Lombok ketika hancur lebur. Tapi di sana saya tahu persis bahwa memang Lombok ini adalah provinsi yang Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok ini adalah pulau yang indah, banyak tempat wisata yang luar biasa, tidak kalah dengan Bali. Dan saya beruntung bisa 6 bulan menjelajahi Lombok selama ada kejadian itu dan membantu meriaya saudara-saudara yang ada di sana. Itu pengalaman hidup saya. Mudah-mudahan bisa berbagi buat saudara-saudaraku semua, adik-adikku semua. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Itu Desis kan? Sangat menginspirasi sekali ya Kak pengalamannya. Mudah-mudahan bisa jadikan inspirator buat teman-teman semua. Oke. Terakhir ada pesan semangat untuk teman-teman Kak? Ya, adik-adik semua dan kakak-kakak pembina dimanapun berada yang menonton channel ini, pesan KX 1, ketika sudah menerjuni satu bidang, lakukan dengan sempurna, lakukan dengan maksimal, tuntaskan, selesaikan, jangan tinggalkan, dan raihlah hasil yang maksimal sebagaimana kemampuan yang kita miliki. Itu harus kita punyai, karena moto hidup saya dan selalu saya sampaikan kepada semuanya, jadilah orang yang bisa dipercaya, jadilah orang yang bisa diandalkan, maka hidupanmu akan jauh lebih mudah, jauh lebih bermanfaat. Itu
Terima kasih Kak Siap. X Siap. telah meluangkan waktunya untuk ini acara podcast perdana Kak. Iya, saya senang sekali. Harusnya acara begini kita perbanyak. Nanti mengundang tokoh-tokoh kakak-kakak yang lain ada di tempat ini bisa menginspirasi semua orang siapapun itu sehingga bisa menjadikan bangsa ini jauh lebih berkembang, jauh lebih hidup, jauh lebih hebat. Iya. Oke. Terima kasih. Oke, dan jangan lupa teman-teman untuk ikuti episode selanjutnya di Kadipa Podcast. Ambalan Padanaran Sri Kandi Cis Jaya. Salam Salam Pramuka.